guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama sekali ya kita nggak ini namain si merah ke arah Mandalika. Nah, di depan kita ya udah nggak asing lagi ya. Welcome to Mandalika. Ini merupakan kilometer yang ke-17 dari bypass dan sudah tertata rapi ya. Di samping dari landmark yang sudah bertuliskan begini, ada rumput dan bunga-bunga dan apalagi nih, ada spanduk, banner dan sebagainya. Kemudian di depan situ ya 4 orang pembalap Indonesia yang berlaga di ATC atau Asia Talent Cup. Nah, di situ jalur ke Tanjung An teman-teman, atau ke parkiran di sisi timur dari sirkuit. Kita akan lanjut aja ke arah sini ya, lewati jalur utama menuju kawasan PPIV. Nah, terkait masih ada pelarangan untuk nerbangin drone atau kamera udara di kawasan sirkuit, jadi kita nggak apa-apa lah ngajak teman-teman lewat darat lagi ya, melihat bagaimana kesiapan di sini di jalur terutama menuju sirkuit dari bypass ini untuk kesiapan-kesiapan lainnya di ajang gelar balapnya WSBK yang akan dilakukan pada 19 sampai 21 November ini. Nah, tapi di sini ya agak suasana sunset ya teman-teman. Jadi mungkin agak gimana nih, agak gak jelas gambarnya ya, atau mungkin nggak begitu tajam, nggak begitu bersih. Tapi kita akan coba aja ya lewati. Nah, ini akan menjadi 2 jalur kan, seperti yang udah kita sering kupas di sebelah kiri maupun di sini. Jadi 2 jalur, dan suasana sore hari ini seperti ya pasca hujan ataupun gerimis ya teman-teman. Di sini kita lihat agak-agak basah tuh pinggir-pinggir jalannya ini. Nah, jadi saat WSBK jalan raya di sini akan dibiarkan seperti ini, kita bilang pengerjaan pada satu sisi lagi di depan ya di sebelah kiri kita ini juga ya belum ada pengerjaan untuk pengaspalan ataupun penghamparan subbasenya. Tapi nanti akan diusahakan di saat gelaran MotoGP tentunya ya, akan dibikin sesuatu yang benar-benar sudah siap gitu. Nah, sekarang kita menuju ke arah kawasan PPIV ya. Mungkin kita nggak akan masuk karena kita mau nunjukin ke teman-teman lewat ini aja ya, lewat luar aja. Maksudnya kesiapan di luar lah kita bilang. Memang sih belum nampak begitu ini kesiapannya, karena ini kan hari Selasa sore kita liput ke sini. Jadi yang terlihat beberapa titik ya, terutama peningkatan atau improvement dari kelistrikannya, kesiapan dari area parkirnya. Lalu apalagi nih yang bisa kita lihat sama-sama ya, kita udah berada di sisi kanan area parkir yang lumayan luas di sisi kiri kita. Nah, di sini udah terparkir beberapa truk, kemudian ada panggung hiburan atau entertainment akan disediakan di sini juga supaya bisa menekan laju atau beratnya beban dari ini nanti ya, macetnya lalu lalang orang yang sangat banyak ya. Jadi bukan berat beban kehidupan itu. Ya, udah kita lewati untuk kantor PP di sini, yang mana kemarin merupakan tempat atau area untuk AMP atau alat pemasak aspal itu ya. Nah, kesiapan di sisi luar kita lihat beberapa stand di sana. Itu merupakan sirkuit atau sebelah kiri dari ini trek lurusnya ya. Udah mulai terlihat kesiapan dari beberapa stand, dan di sini beberapa banner sudah dipasang berdiri begini ya. Jadi get ready to race ini ya untuk bannernya. Nah, di sini ada beberapa banner juga di bawah sini ya. Mudah-mudahan jelas terlihat ya. Jadi sepanjang jalur ini sekarang udah dilarang gitu untuk parkir di sini, dilarang berhenti gitu ya teman-teman. Namun saya berhenti hanya nunjukin aja ya, bukan saya berhenti dan parkir di sini. Nah, karena banyak pejalan kakinya nanti akan kemari. Oke, kita akan coba masuk mendekat lebih sedikit ya, melihat ke dalam sini. Ini sebuah gerbang untuk parkir nih ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri Pertamina di sini. Untuk parkirnya ada di sini ya.
masuk ke sini teman-teman, nanti bisa melihat sama-sama seperti apa suasana di sini. Ya, sebagian besar ya untuk bangunan-bangunan yang ada saat ini yaitu berupa tenda, nggak asing ya, udah terlihat seperti nanti akan ada tempat meeting atau semacam lounge. Nah, disinilah untuk shuttle drop off ya. Shuttle drop off di sini nantinya untuk ya buat yang datang dari bypass, yang datang dari bandara misalnya, atau yang udah buat tiket terutama, jadi bisa parkir, bisa diturunkan di sini. Ya, kita akan lanjut lihat ke sisi yang lain ya. Nah, itu ruang AMP kemarin berdiri sekarang sudah disulap menjadi beberapa tenda untuk exhibition atau untuk penjamuan dari makan. Itu juga ada VIP Village di depan kita ini guys. Ini kawasan VIP Village ya, mungkin nggak bisa kita masuk dengan motor ya, gerbangnya udah terlihat dari sini. Jadi kita akan keluar aja dulu untuk ngelihat ke sisi yang lain dari bagaimana kesiapan untuk sekitaran di sirkuit Mandalika ini. Ya, kita akan keluar dari area VIP Village menuju ke sisi yang lain yang bisa sama-sama kita lihat dari ya dari dekat kita bilang, karena kita tahu ya untuk drone sendiri saat ini sedang dilarang untuk menerbangin drone sampai WSBK kelar ya. Jadi sepanjang jalan di sini tadi udah kita informasikan juga ya, dilarang berhenti, dilarang parkir ya, dilarang ya mengganggu ya. Untuk masuk ke dalam tunnel ya teman-teman udah tahu sih pastinya. Di sini jalur masuk ke dalam terowongan yang pertama. Jadi kawasan VIP yang ada di depan kita ya, yang udah diberi pagar tembok precast di sini. Lalu apalagi nih bisa kita lihat ya, di sebelah kiri kita ya, nggak asing lagi, sebuah titik landmark dari Pertamina Mandalika International Street Circuit. Dan di sini belum selesai untuk pemasangan dari paving block dan juga penataan sebagai taman-taman di sisi kiri maupun kanannya. Dan juga apalagi nih, nah untuk gerbang utama ini, gerbang utama masih berdiri musola yang disediain untuk teman-teman yang mau ibadah sholat zuhur dan asyar, terutama di saat jam kerja di sirkuit ya. Udah mulai dilakukan persiapan juga untuk beberapa titik di bawah sini, bukan saja pada jalan raya, namun simulasi-simulasi sudah kita bagikan juga di video-video sebelumnya mengantisipasi terjadinya macet atau singkatnya atau lengkapnya itu semacam rekayasa lalu lintas. Nah, di sini gerbang yang sisi barat yang berada di belakang modular buildingnya medical center. Lalu terlihat juga barusan itu semua tribun yang ada di sisi kiri disediakan sejumlah portable toilet di belakang area tribun. Jadi buat yang nonton nggak perlu jauh-jauh nyari kamar kecil ya. Ya, di sini ada yang terbaru juga ya, untuk di samping kanan kita dari Alfamart terbaru sudah berdiri sejak beberapa hari yang lalu, siap untuk ikut meramaikan gelaran WSBK di Mandalika ini. Ya, kita akan lanjut. Jadi sedikit jalannya agak-agak becek nih teman-teman, agak-agak licin karena masih musim hujan, dan di sini ya sejumlah tanah yang ada di atas aspal ini membuat kondisi agak-agak licin sedikit. Ya, masih sepanjang jalan di sini tidak diperbolehkan untuk berhenti ataupun parkir ya. Apalagi nanti di saat hari hanya ya, baik itu di hari Jumat yang mana merupakan hari pre-practice ya, kemudian hari Sabtu untuk prakualifikasi, dan termasuk juga di balap utamanya ya, atau di hari itu main race-nya itu. Tentu saja di sini akan lebih lain lagi, dan kita akan pastinya mengupdate lagi di video-video berikutnya. Apapun yang menarik, apapun yang perlu dibagikan ke teman-teman ya, karena masih ya banyak yang bisa kita share ke kalian, entah itu
dari sirkuit sendiri atau dari kesiapan-kesiapan yang lainnya. Ya, saya coba berbelok kiri di kawasan Westgate di sini teman-teman. Ini gerbang barat kita bilang ya, Westgate gerbang barat. Nah, nantinya untuk buat kalian yang mengambil tribun di sisi kiri dari tikungan yang ke-14, tikungan yang ke-15 dan 16 ya. Jadi kemungkinan akan masuk lewat sini ya. Ini saya mau nunjukin ke kalian lewat mana untuk masuk jalan kaki ya. Jadi kita akan nunjukin di sisi kanan sana udah sering kita kupas, merupakan area parkir. Kemudian di sini menjadi area entrance atau ya jalur masuk. Ya tentu yang sebelahnya juga menjadi jalur keluar nanti atau exit gitu. Dan persiapan di titik sini seperti apa, kita akan coba mendekat ya. Kita nggak akan masuk ke dalam sirkuit karena kita hanya mau ngasih teman-teman lihat seperti apa di jalur sini persiapannya. Nah, untuk parkir bus ya, parkir bus akan ada nanti. Kemudian jalur parkir bus juga akan disiapkan di sisi belakang sini ya, belakang dari tribun kita bilang. Ya, teman-teman melihat ada tribun di sebelah kiri, tribun untuk West Grandstand ya. Kemudian di sebelah kanan juga ada tribun, sekaligus klinik juga ada di sini. Nah, ini gerbang enduro kita bilang ya. Tadi itu gerbang Pertamina, di sini gerbang enduro. Nantinya masuk lewat sini. Ya, otomatis nanti ada yang menjaga untuk collecting dari tiket-tiket kalian. Ya, jadi selain tribun juga ada klinik, lalu ada semacam minimarket di situ. Nantinya untuk kalian butuh minum, snack dan sebagainya, ya bisa mencukupi kebutuhan terutama di saat gelar atau di saat menonton. Oke, ini Pertamina Enduro Gate ya, dan ini medik ya, ada dua medik di sini nanti perawat. Kemudian ada crowd control ya, ini crowd control ini ya, otomatis untuk mengontrol atau mensupervisi bagaimana keramaian di titik sini. Lalu ada titik untuk bus drop off atau kita bilang shuttle drop off di titik sini. Jadi bisa parkir, bisa turun dari sini ya untuk kendaraan-kendaraan yang merupakan shuttle bus atau penjemputan dari shuttle. Buat kalian semua yang menggunakan shuttle nanti entah dari bandara ataupun nanti dari pelabuhan. Dan ya seperti itulah persiapan di sisi luarnya ya teman-teman. Jadi sekarang kita udah melihat sama-sama bagaimana kesiapannya di sini. Namun untuk lebih maksimal lagi ya tentunya nanti kita bisa pantau di hari-hari berikutnya, di mana mendekati hari gelar balapan tersebut. Oke, karena terlihat sudah sore begini ya, jadi teman-teman semua mungkin liputan untuk kawasan sirkuit itu dulu yang bisa kita bagiin. Dan sekarang kita akan coba menuju ke sisi beach park ya, sisi beach park atau sisi pantai yang ada di barat sirkuit. Jadi kita belok kiri sini menuju area beach park. Udah nggak asing lagi ya kalau sisi beach park, pasti teman-teman udah sering melihat bagaimana kondisinya, bagaimana situasinya. Tapi kita mau melihat dulu persiapannya ya, seperti apa di kawasan sini. Ya, selain pemasangan dari beberapa jumlah banner di kiri dan kanan ini untuk memeriahkan acara gelaran Get Ready to Race untuk World Superbike di Pertamina Mandalika International Street Circuit ya. Ya, jadi untuk sisi barat sini juga otomatis untuk penataan sendiri ya sudah seperti ini, dan tinggal nanti dilengkapi dengan pengamanan yang dimaksud yaitu penataan dari beberapa pengunjung untuk
parkiran atau yang datang untuk menonton, dan ditertibkan lalu lalangnya para pengguna jalan yang melintas di sini tentunya akan jadi tugaskan kepada para pihak-pihak terkait ya nantinya di sini. Ya, jadi persiapan yang terus disiapkan di sini ya. Seperti inilah kita sekarang berada di zona barat atau di kawasan Beach Park. Di sini sudah terlihat jelas itu untuk landmark The Mandalika-nya ya teman-teman. Nah, penataan di sini ya masih seperti ini ya, jadi nggak ada yang berubah dari segi fisiknya. Jadi hari Selasa ini ya tidak begitu ramai ya, teman-teman pasti tahu lah, orang beraktivitas dan habis hujan gerimis juga, sehingga hari Minggu atau hari Sabtu yang sangat-sangat ramai untuk kunjungan-kunjungan para warga dan masyarakat ya dari kampung sebelah atau dari kabupaten sebelah datang kemari untuk rekreasi. Ya, kita lanjut aja ya melihat zona-zona Mandalika di sisi barat, terutama ya kita ke jalan-jalan utama aja dulu ya. Nanti di sini bisa kita sama-sama nunjukin di mana rekomendasi makan atau stay gitu ya. Ya, untuk sekilas dulu di video kali ini kita akan melintas dulu. Nanti teman-teman tinggal isi di kolom komentar ya, di menit berapa gitu, misalnya bisa nanyain itu apa gitu, nanti kita bisa jawab di kolom komentar ya. Kebetulan untuk sisi barat sini memang belum ada penataan yang sangat maksimal atau penataan yang benar-benar harus tuntas ya, karena masih seiring nanti waktunya berjalan ya, otomatis akan ada pembenahan atau kawasan Mandalika sendiri pastinya akan berbenah untuk menunjukin atau menampilkan sesuatu Mandalika yang real, sudah 100% kawasannya. Jadi zona tengah di Mandalika seperti ini teman-teman. Di sini sederetan untuk souvenir ya terjual, kemudian sederetan kuliner, tempat makan, shopping, yang mana shopping kebutuhan sehari-hari lah, terutama ya kebutuhan dapur. Terus apalagi di sini ya medical, kemudian ada juga restoran. Jadi main road sini sudah ya operasi kembali ya, di sini sudah terlihat menyala dan benar-benar menyambut sekali ya di gelaran WSBK MotoGP, WSBK dan IATC di bulan ini ya. Di sini terlihat beberapa restoran buka ya, beda sekali di saat 2-3 bulan yang lalu itu sangat-sangat sepi banget ya, tidak ada giliat-giliat atau tidak ada lampu-lampu menyala di sejumlah angkringan atau restoran ataupun kafe-kafe yang ada di sini ya. Jadi ini jalur-jalur yang akan dilakukan penyekatan nanti ya teman-teman, di saat menonton WSBK. Penyekatan dilakukan untuk memfilter yang punya tiket, yang datang tujuannya nonton dan atau gimana, nanti dilakukan di sepanjang jalan ini, terutama di titik-titik yang merupakan persimpangan atau pertigaan dari sirkuit dari jalur menuju sirkuit Mandalika. Ya teman-teman, jadi semacam inilah bus yang akan mengangkut para penonton nanti ya.
Ini sudah terlihat itu di bagian atasnya ada enduro entrance gitu kan. Lalu di samping kanannya itu ada 3 warna, yaitu purple, tosca, grey gitu kan. Jadi udah nunjukin kursi atau tribun yang dipakai. Ya, adapun bis di sini ya merupakan spek dari produk atau brand Venom, terutama ya Venom di sini. Ya, dia akan terparkir dan akan standby di sini ya. Ini semacam bis untuk USBK, teman-teman. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bagiin ke kalian semua ya. Mohon maaf kalau ada kelebihan maupun kekurangan dari penyampaian ataupun visual. Ya, kita akan terus sama-sama melihat di video-video berikutnya tentunya. Selamat beraktivitas dan jaga terus protokol kesehatan dimanapun semua berada. Singkat kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.